Businessman Opinion. Mitra Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menemukan lebih dari 1.000 sekolah menjadi klaster penularan COVID selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun sekolah-sekolah itu langsung kembali melakukan pembelajaran dari rumah. Apa komentar Anda mengenai klaster penularan sekolah tatap muka ini dan apakah sebaiknya pembelajaran tatap muka ini tetap dilanjutkan? Apa saran Anda? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Ya, ini isu yang penting mengenai pendidikan generasi bangsa sebetulnya. Memang serba salah dengan adanya COVID seperti ini. Ya, protokol kesehatan tetap ditegakkan. Mungkin solusinya adalah hybrid. Hybrid itu artinya ada offline dan ada online. Jadi kombinasi ini nanti akan membantu siswa juga bisa bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-temannya dengan cara belajar di sekolah, tapi juga bisa online di rumah. Mungkin dengan perbandingan 2 hari masuk offline, sisanya online. Ini akan menghindari mungkin terjadinya dampak penularan sebagai klaster COVID. Mungkin itu, terima kasih. Kalau soal klaster sekolah, sekolah kan ada TK, SD, SMP, SMA. TK, SD kan masih dalam tahap tumbuh kembang anak ya. Kalau TK sebaiknya online aja. Kalau SD setengah online atau setengah offline tergantung anaknya ya. Kalau kangen sekolah ya mau dipaksakan ya susah juga. Kalau SMP, SMA, SMK ya offline boleh, tapi dengan maksimal kapasitas gedung sekolah 25% sampai 50% dengan peraturan pemerintah pakai aplikasi Peduli Lindungi, tapi masih dalam tahap perkembangan ya. Kuliah mau offline online boleh juga lah, nggak masalah. Ya gitu aja. Saya bilang lagi nih, komando satgasnya siapa dari awal. Saya bilang untuk PTM itu ditunda dulu kalau memang belum meyakinkan. Kembali lagi, sekarang ini komandonya siapa, instruksinya siapa, ya kan? Kasihan anak-anak kita itu. Memang kita juga jenuh juga sebagai orang tua. Dengan kayak begini bukannya maju kita belajar itu, ya. Satu, biaya lebih besar lagi. Tapi kondisinya memang sudah tidak memungkinkan. Harusnya komandonya ini yang tegas. Kita sudah melihat banyak kejadian. Apa memang ingin diciptakan klaster sekolahan anak-anak kita ini? Coba saya minta tolong sekali lagi, komando satgasnya COVID yang sekarang ini skala menteri-nya atau ada komando lagi? Kasihan anak-anak kita ini. Mereka sudah, walaupun memang jenuh ya, kembali lagi saya bilang walaupun memang jenuh, tapi coba dievaluasi lagi lah. Ini yang komando tertingginya ini harus bijak lah. Ini anak-anak kita, penerus bangsa ini. Memang semuanya kita udah terbelakang semua lah dalam pendidikan juga. Kita sadarilah semuanya itu. Jadi coba berempati lah. Jangan komandonya nggak jelas lagi. Si A bilang ini, si B bilang ini. Dievaluasi kembali lagi lah. Sebelum terlanjur jauh banyak yang masuk anak-anak kita ini. Gitu saja. Dievaluasi ulang lah. Yang baik. Diyakinkan. Kapan hilang? Begitu saja, makasih. Iya, ini jangan jadi kelinci percobaan ya anak-anak kita ya. Aduh, saya punya anak juga ya. Jadi memang ini kan kondisinya memang emergensi ya. Maksud saya kondisinya memang saat ini kan mengglobal ya. Jadi hanya di Indonesia begitu ya. Jadi kita belajar juga dari negara lain ya, yang Malaysia dan lainnya itu juga, bahkan di Amerika sendiri ya, itu kan juga ada klaster sekolah ya setelah dibuka ya, gitu loh. Jadi baiknya saran saya ya, anak ini kan titipan Tuhan, regenerasi bangsa ya. Jadi saya sebagai orang tua juga memang tidak mudah ya, jadi guru ya sekaligus orang tua di rumah bekerja, memang tidak mudah. Tapi situasinya saat ini tidak hanya dialami kita gitu. Jadi jangan coba-coba lah buat anak jangan coba-coba. Kalau memang kondisinya sudah memungkinkan, yang pertama vaksin untuk tenaga pendidik itu sudah
sudah 80% paling tidak ya, 100%. Dan anak-anak kan juga kalau tidak salah, ini kan yang hanya 12 tahun ke atas ya. Anak usia sekolah SD kan belum gitu loh. Kalau dipaksakan masuk ya itu, aduh sama aja, aduh ya ampun. Ini masih PPKM level 3. Seandainya PPKM level 1 pun dan itu melandai sudah mau zero, bolehlah. Jadi jangan jumawa dulu, ini masih level 3, aduh masih banyak kasus gitu loh. Ya mungkin dievaluasi kembali, ditinjau kembali. Jadi kita pakai hikmat lah, berpikir jangan pakai coba-coba. Iya, saya sih setuju aja dengan penelpon sebelum-sebelumnya. Kita kan juga memang jenuh sama kondisi sekarang ini. Apalagi kita orang tua juga bekerja, anak-anak juga harus belajar dari rumah. Tetapi nggak terlalu beresiko kalau misalnya sampai anak-anak mulai PTM, terus jadi kasus sekolah, bawa pulang ke rumah, jadi kluster keluarga lagi. Apa nggak diulang-ulang aja kayak lingkaran setan lah kita anggapannya ya. Mengulang sesuatu yang berputar-putar aja di situ. Pemerintah nggak kelar-kelar kerjaan gitu loh. Pak Nadiem juga jangan memaksakan keinginan sendiri, karena kita yang bertanggung jawab atas anak-anak kita, bukan bapak gitu loh. Itu aja sih, terlalu jangan membuat sesuatu kebijakan itu harus dari posisi kita orang tua juga, jangan salah udah sakit jadi kerjaan kita orang tua juga gitu loh. Memang sih semua segala harus dipertimbangkan, dievaluasi, jangan asal sesuai keinginan sendiri aja, itu aja sih. Memang dilema online itu kadang-kadang bingung juga ya, kalau di daerah-daerah kecuali Jakarta agak bagus ya, di tempat-tempat lain tuh sinyal suka nggak ada. Terus udah gitu juga kan itu perlu banyak uang ya, kuota. Nah, jadi kalau menurut saya sih kombinasi aja online sama offline ya situasinya. Kalau untuk offline saya saranin kalau bisa ada bilik disinfektan, udah gitu HEPA filter. Kalau bisa juga atapnya pakai itu sunroof biar matahari bisa masuk. Terus kalau usulan saya satu lagi sih, kalau boleh nih, waktu di masa lalu tuh ada sekolah universitas terbuka. Kalau memungkinkan ya, di milenium kedua ini ada sekolah terbuka untuk seperti masa lalu lah. Ada universitas terbuka untuk SD, SMP, SMA, untuk membantu juga yang kurang mampu dan juga untuk keamanan menghadapi pandemi ini. Sekolahannya harus sediakan buat cuci tangan. Yang masuk tuh harus pakai masker. Itu harus sekolah, jadi mencerdaskan rakyat. Yang jadi nggak dibodoh-bodohin dari di luaran. Jadi itu anak-anaknya jadi kalau nggak sekolah aja di luar pada main di depan gang segala rame-rame naik sepeda sana sini nggak pakai masker. Kalau sekolah gitu ditensi dulu. Ya kalau udah mau masuk ke dalam sekolahan gitu aja. Kelihatannya itu biasa ya, dibuka kemudian harus di lockdown lagi walaupun tatap muka sudah kepalang diperbolehkan. Jadi karena COVID itu menular, aktif kembali, ya kita harus tutup lagi. Jangan di negara kita dan negara lain juga saya baca di surat kabar, lihat di TV lockdown lagi mereka. Anak-anak yang sudah boleh sekolah sekarang tidak boleh sekolah lagi. Itu kan kita nggak tahu, itu sekonyong-konyong ada lagi. Apalagi diprediksi nanti bulan 12 Indonesia akan dihantam badai COVID yang lebih parah. Coba aja kita tunggu, mudah-mudahan sih salah itu. Terima kasih. Saya sih merasa memang tatap muka ini dalam keputusan yang sangat sulit ya, dilema yang sangat sulit. Tapi saya merasa masih bisa dalam arti dijalankan tatap muka, tapi bahaya ditekan seminim mungkin. Yaitu satu, selalu kita harus ingat saluran aliran udara yang cukup. Karena saya lihat kalau di viral di TV, kelas-kelasnya itu masih kelas-kelas generasi lama. Artinya tidak dipikirkan untuk terjadi aliran udara. Kelasnya banyak tembok, kaca, pintu juga tidak dibuka. Dan ini yang menjadi masalah utama. Apabila dirombak kelasnya, bahwa kelasnya banyak terbuka, banyak sirkulasi, harapannya besar. Dan juga pada waktu makan, istirahat makan, itu menurut saya anak-anak tidak boleh makan berkumpul. Tetap sebaiknya makan di kelas masing-masing. Karena makan itu mereka buka masker. Jadi masih banyak upaya, tapi harus super ketat penjagaannya. Terima kasih.
Ya, saya usulkan untuk orang-orang tua yang masih sayang nyawa anaknya, sebaiknya menunda dulu. Karena baik guru maupun yang lain itu tidak peduli nyawa anak Anda. Kualitas guru kita belum tentu sama dengan luar negeri. Jadi berpikir dulu, ikutin aja pemerintah. Apa susahnya sih? Karena taruhannya nyawa anak Anda. Jadi Anda mau pilih yang mana? Selamat atau nyawa Anda, anak Anda? Kalau anaknya udah tertular COVID, susah recovery-nya, pasti ada yang sakit, tidak mungkin pulih sempurna. Jadi pikirkan kembali, saya usulkan nunggu aba-aba pemerintah. Pemerintah memikirkan rakyatnya kok. Dan Anda pilih mana? Nyawa anak Anda atau mata belajar di rumah? Mungkin Anda masih capek sedikit ya, biarkanlah daripada nyawa anak Anda taruhannya. Demikian aja, thank you. Jadi menurut hemat saya, anak-anak kita jangan dijadikan kelinci percobaan dong kalau begitu. Kasihan. Berapa banyak lagi biaya yang harus ditanggung pemerintah dengan percobaan-percobaan yang seperti demikian. Kita kan tahu bahwa anak-anak itu sudah kangen dengan teman-temannya. Bagaimana ini bisa menjadi satu jaminan bahwa mereka akan melakukan prokes yang diharapkan. Anak-anak kalau sudah lama tidak bertemu ya kita tahu sendirilah bagaimana gitu. Jadi saya mohon kepada para pejabat, janganlah membuat kelinci percobaan dengan mengorbankan rakyat kita. Berpikirlah secara bijaksana, berjangka panjang, apalagi anggaran kita super ketat dengan adanya pandemi ini. Tolonglah Pak Menteri, jangan coba-coba. Coba kalau anak Anda di situ bagaimana rasanya. Terima kasih. Saya agak tadi kalau nggak salah mendengar ada 1.000 sekolah ya, gitu ya. Nah, 1.000 sekolah kalau katakan yang jadi klaster itu dalam satu sekolah ada 10 anak aja. Berarti kan ada 10.000 ya kasus baru ya. 10.000 kasus baru itu dalam kondisi sekarang kelihatannya agak nggak masuk akal kalau dari sekian sekolah gitu, dan datanya real nggak gitu loh. Ya sekarang kan saya nggak tahu nih mau dibawanya kemana. Kita kan udah vaksin gitu ya, terus udah menuju mau perbaikan kembali normal, terus sekolah dibalikin lagi ya, itu sih nggak apa-apa. Cuma kalau dibuat jadi semacam kita maju mundur kan nggak jelas. Jadi kalau maksudnya kalau mau dirapin sekalian aja deh gitu loh. Jangan cuma coba-coba gitu. Dibuka sekolah tuh tau-taunya klaster gitu. Datanya aja jangan simpang siur deh. Jadi di kondisi COVID begini jangan malah menimbulkan hoax atau kebenarannya seperti apa gitu. Terima kasih. Harusnya Departemen Pendidikan dan kebudayaan ini ya harusnya lebih transparan sih, memaparkan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi tidak ada timbang tindih, dan harusnya dengan cara masif ya, harusnya kalau memang waktunya untuk memperlakukan pelajaran tatap muka atau PTM ini sebaiknya dilakukan PLJJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga lebih optimal ya. Karena kalau begini kan betul menimbulkan klaster baru, tapi secara tidak transparan. Yang mana klaster baru, apakah di ibu kota atau di daerah-daerah lain di Jawa Tengah ya. Kita lihat banyak lagi laporan-laporan atau di Jawa Barat itu kan sungguh membingungkan masyarakat ya. Karena klaster anak sekolah pun akan menimbulkan masalah baru, sehingga nanti dari klaster ini akan berkembang menjadi klaster-klaster yang lain. Jadi harus penuh dengan matang lah Pak Nadiem Makarim sebagai CEO-nya atau menterinya itu harus betul-betul. Kalau memang belum waktunya untuk melakukan pelajaran tatap muka, tolong ditunda lah. Sampai kapan virus itu dikatakan landai, betul-betul landai, silakan go on dilanjutkan untuk suatu kepastian. Kalau tidak nih nanti muridnya sendiri akan bingung dengan statement yang tidak masif. Saya kira demikian. Kita itu harus hati-hati, tapi kita nggak boleh berhenti berkegiatan dalam pendidikan. Jadi sifatnya itu sekolah tetap buka itu pasti sukarela gitu. Kalau yang orang tuanya nggak boleh ya biarin online. Kalau orang tuanya membolehkan ya biarin aja tetap buka. Tapi yang di sekolah itu juga harus
waspada, harus hati-hati, harus cerewet gurunya kepada siswanya, jaga jarak. Makasih. Kok ini sebetulnya kan sudah sama-sama kita pahami. Kita tahu bahwa orang-orang kita itu tidak disiplin, sehingga risikonya tinggi. Tetapi memang kalau saya boleh usul, mungkin khusus untuk anak-anak, kalau zaman dulu selain TK sampai dengan SD kelas 2, mungkin perlu masuk. Kenapa? Karena kalau mereka kelamaan di rumah, tidak bersosialisasi, nanti besarnya seperti apa, kita belum tahu tuh. Ditambah lagi, saya dengar ada cucu keponakan saya. Katanya kalau pakai keyboard, udah pasti dia ABCD sampai Z bisa kenal, tapi suruh nulis nggak bisa. Nah, jangan sampai anak-anak kecil ini tidak bisa menulis, maka akan hilang kita 2-3 tahun ini. Terima kasih. Nah itu kalau saya ada ini ya teman-teman WhatsApp gitu lah, dia tinggal di Singapura juga ya. Jadi itu katanya mereka meningkat itu ya ini dari anak-anak kecil. Setahu saya kan anak kecil belum bisa divaksin ya, kalau sudah tuh. Jadi ya menurut saya kalau belum divaksin jangan dulu deh. Nah, itu aja. Untuk tatap muka sebaiknya jangan dulu karena kondisi PPKM ini masih level 3 dan masih banyak masyarakat yang belum terima vaksin seperti itu. Ya kan, bukan jangan kita belajar dari negara-negara tetangga, memang itu kan populitasnya untuk masyarakatnya cukup disiplin, dan sedangkan kita aja untuk prokesnya aja kurang disiplin, itu aja. Ya, kalau masa pandemi ini kan mungkin lama. Ada yang bilang bisa bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun, nggak tahu lah kapan selesainya. Kalau mutasinya masih begini nggak bakal selesai. Kalau menurut saya selama mutasinya belum selesai, kalau mau tatap muka boleh, tapi 50% aja, yang lainnya online. Udah gitu kalau yang sakit siapapun guru atau muridnya langsung diisolasi di pusat. Terus kalau saya boleh usul gitu, wastafelnya tuh jangan yang pakai tangannya, yang wastafel yang pakai pedal supaya lebih higienis. Udah gitu kalau bisa muridnya pakai masker sama face shield supaya lebih bagus lah kesehatannya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.